Capres PDIP selalu tumbang di Sumbar. Gimana sih ceritanya? Berdasarkan hasil real count sementara KPU, pasangan Ganjar Mahfud hanya meraup 3,93% suara di Sumatera Barat. Bahkan, sejak pemilu langsung digelar tahun 2004, Capres PDIP tak pernah menang di ranah Minang. Kala itu, Megawati hanya memperoleh 16,23% suara di putaran kedua. Pada Pilpres 2009, kekalahan Megawati terulang. Saat menggandeng Prabowo, Megawati hanya mendapat 5,89% suara. Kekalahan ini berlanjut di era Jokowi. Selama 2 kali pemilu, Jokowi 2 kali kalah. Pada 2014, Jokowi hanya memperoleh 23,08%, sementara tahun 2019, Jokowi keok dengan 14,08% suara. Kira-kira apa yang membuat Capres PDIP ini selalu tumbang di Sumbar? PDIP di Sumatera Barat sebenarnya tidak punya masalah yang krusial, tapi memang ada sejarah kelam antara masyarakat Sumatera Barat dengan PDRI dengan Bung Karno yang kemudian diasumsikan adalah alasan kenapa PDIP tidak pernah punya sejarah yang kuat di Sumatera Barat. Nah, kemudian ada faktor lain karena sosok figur Megawati yang kemudian tidak terlalu populis di Sumatera Barat, walaupun beliau berasal dari Sumatera Barat dan punya darah Minang lah. Nah, kemudian juga figur lainnya adalah karena ketokohan dari tokoh-tokoh partai di Sumatera Barat itu tidak terlalu membumi. Kenapa sekarang PDIP mendapatkan kursi di Sumatera Barat? Ya karena sebenarnya ada vote getter yang mereka miliki sekarang di Dapil 1 Sumatera Barat, yaitu ada Alex, ketua partai, kemudian ada Pak Fahrizal yang mantan calon gubernur, kemudian juga ada anak dari bupati yang kemudian dapat suara yang cukup signifikan di pesisir selatan. Nah, faktor-faktor itulah yang kemudian menyebabkan PDIP kemudian punya basis massa yang cukup untuk Dapil 1. Tapi secara keseluruhan sebenarnya ada problem dengan komunikasi antara tokoh PDIP dengan masyarakat Sumatera Barat. Kemudian juga ada sejarah kelam tadi yang kemudian tidak bisa memunculkan suara yang signifikan dari PDIP. Selain faktor historis, ideologi juga dianggap mempengaruhi tumbangnya suara Capres PDIP di Sumbar. Ada sejumlah narasi yang didengungkan, dari PDIP bukan partai Islam hingga identik dengan partai terlarang. Namun sebenarnya jika dibandingkan dengan partai-partai berbasis Islam, partai nasionalis lebih sering menang di Sumbar. Misalnya saja, tahun 2004 Golkar menang, pemilu 2009 Demokrat menang, pemilu 2014 Golkar yang menang, lalu pemilu 2019 Gerindra yang menang. Jangan salah juga, PDIP juga bertanduk di sejumlah wilayah. Misalnya saja, pemilu 2009 PDIP unggul di Kota Pariaman. Lalu di pemilu 2014 PDIP juga menang di Darmasraya, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai. Kata orang bijak, tak ada yang tak mungkin. Begitu pula Capres PDIP. Mungkin selama ini kalah di Sumbar, tapi yuk coba lagi pemilu mendatang.